Saya tidak mau juga jadi apa ya, jadi korban daripada praktek ijon. Nah, Yang sekarang sedang terjadi, yang sekarang sedang hangat. iya. Bicara soal olahraga. Alat olahraga, badminton, Ya kan? tepak Alat olahraga. bola, tepak. Kok bisa gitu loh. Ya, kita udah tahu lah. Ini masyarakat kita pun yang tertentu pun sudah tahu lah. Yang main cuma si A, si D, si C, Iya. Jadi, inisial S. betul. Ya kan? Paling Lalu dosen atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program Speak Up. Kali ini kita membahas persoalan hukum penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan birokrasi yang sering ramai dibicarakan khususnya di Kota Bekasi. Nah, sebelum itu kita lihat cuplikan yang ini dulu. Ini rampok-rampoknya. Kasih jalan, Pak. Kasih jalan, Pak. Kasih jalan, kasih jalan, Pak. Kasih jalan. Mana sini? Sampai, Pak. Yo. Isi abang-abang bu, apa-apa. Izin kasih jalan, bang. Pak, bajunya bagus, Pak. Pink, Pak. Keren banget itu, Bang. Tinggi. Pink. Bajunya bagus. Kata-kata hari ini rampok APBD. Kata-kata mutiara, Bang. Ayo rampok APBD. Kata-kata mutiara ya. Mana, Bang? Kata-kata hari ini, Bang. Kasihnya, Bang. Bang, enak, Bang. Bang, makanya rampokan APBD enak, Bang. Bang, tutup bang, maaf. Bang, enak ya, Bang? Makanya APBD, Bang. Nah, itu tadi lagi heboh-hebohnya kasus peratan olahraga. Tapi kita tidak masuk kepada persoalan kasus hukumnya. Ini bagaimana kita melihat investasi di Kota Bekasi. Dengan banyaknya kasus-kasus seperti ini, berpengaruh tidak dengan investasi? Artinya ada kepastian hukum tidak bagi para investor. Nah, di sebelah saya sudah ada pengusaha di Kota Bekasi yang cukup dikenal, Ko Andi Salim. Gimana kok, sehat kok? Sehat, alhamdulillah. Ko Andi Salim ini sangat populer di Kota Bekasi. Jadi separohnya nih aktivis. Jadi selain pengusaha, beliau aktivis politik. Jadi paham betul gitu. Tapi kalau di kalangan pengusaha, beliau cukup juga diperhitungkan lah gitu kan. Gimana kok ngelihat kasus yang barusan terjadi di Kota Bekasi gitu kan? Itu mempengaruhi nggak iklim investasi di Kota Bekasi? Ya, pasti itu. Kalau kita bicara kasus yang terjadi di Kota Bekasi dan juga yang terjadi secara nasional, kalau selama tidak ada keberanian dan sikap yang tegas dalam dalam menegakkan hukum, pilih-pilih apalagi, ya kan, tebang pilih, ya cepat lambat negaranya akan semakin terpuruk. Ketidakpastian itu udah kelihatan dari 15 tahun yang lalu, kan? Iya. Kita melihat begitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi, kepastian hukum makin buruk, ya kan, aparat hukum, ya, kita dipertontonkan dengan begitu banyak aparat hukum yang kelakuannya, ya kan? Saya kira ini pun harus ditata. Seringkali kita di sini nih, kita yang punya acara, orang lain yang dijadikan beban. Nah, kok di Bekasi ini kan ada PR besar dari pemerintahan yang sebelumnya ya, yaitu revitalisasi 4 pasar tradisional. Itu kan proyek investasi, artinya bukan bersumber dari APBD. Iya, betul. Nah, sampai saat ini juga kan terlantar, karena tadi tidak ada kepastian hukum dari pemerintah terhadap investornya.
bagaimana walaupun sudah ada PKS perjanjian kerjasama itu juga kan tidak dipatuhi Iya, gitu, sehingga membuat investor bingung, lama-lama miskin juga tuh investor, betul, bingung dia mau kabur, sudah tertanam duitnya, betul. ya kan gitu. Jadi Gimana kok itu ngeliat? saya melihat begini, itu juga apa ya? Sejak awal screening pemilihan pemenang ataupun Pengelola, kontraktornya Nah, itu harusnya udah screeningnya bagus. udah ketat lah. Jangan karena sesuatu Iya, lalu kemudian banyak yang dihalalkan, tuh. banyak yang diluluskan. Kita udah kayaknya udah puluhan tahun saya di Kota Bekasi dengar soal revitalisasi pasar itu udah berkali-kali kali, Bang. Iya, betul. Ya. Betul. Itu aja puter-puter. Dan nggak selesai mas sekarang. Nggak selesai. Tempat pasar itu ada yang sudah terbangun tapi pasarnya sepi. Iya, kan? Ada yang belum sama sekali terbangun, Iya. gitu kan. Karena momentum, Wan. Momentum. Kalau sepi juga karena momentum juga, Wan. Iya. Pada waktu mau tiba-tiba udah Iya. nggak selesai dan ngambang, Nambang. kacau, mungkin jadinya jadi chaos. Ya bayarnya ataupun sellernya udah pergi. Iya. Ada yang seperti di Pondok Gede, bangunan sudah jadi, pedagang nggak mau pindah dari Ya kan? TPS. Atau juga ada juga yang nggak mau pindah Iya, nggak mau pindah. dari tempat yang sementara kan? Iya, betul. Iya. Karena rame gitu kan. Iya, jadi karena terlalu lama, Wan. Terlalu lama, betul. Kita membiarkan ini sekarang waktunya kita berbenah. 2025 kita harus berbenah. Dengan pemimpin baru di kota ini harusnya kita bisa berbenah diri. Ya, mulai juga menata hidup. Mungkin Jadi, rasa kepercayaan dulu kali yang harus dimunculkan oleh pemerintah ya. tentu dengan 100 hari kerjanya itu Memberikan kepercayaan. ya memberikan kepercayaan. Trust kepada Ya kan? masyarakat, kepada investor gitu. Sekitar rumah saya ini ada 12 mall. Dalam radius 2 kilo aja dari rumah saya. 2 kilo ke sini, 2 kilo ke sana, 2 kilo mundur, 2 kilo maju. Ada 12 mall. Betapa masifnya gitu pembangunan di Kota Bekasi. Pembangunan mall ya. Iya. Ya. Nah itu jadi pemasukan PAD terbesar ketiga. Harusnya Membayar pajak. PAD ketiga. Iya. Nah, kok Andi sendiri ngeliat seperti apa nih kalau bisnis di Kota Bekasi ini dengan kondisi seperti ini, pemerintahan masih baru gitu kan. Trust lagi di Kota Bekasi ini menarik. Artinya kita dengan APBD sekitar 7, sekian T, dengan turnover uang yang turnover di masyarakat itu juga cukup banyak, dengan populasi penduduk yang juga cukup padat. Kita ini sesuatu kota yang menarik, Wan. Ya, kalau kita masih tinggal hanya kita pertajam. Apa yang menjadi keunggulan kita? Apa yang mau kita jual? Kita udah nggak bisa lagi ngomong kita jual pucuk, apa itu? Pucuk gabus doang. Gabus pucung. Pucuk, gabus pucuk. Ya kan? Ngomong doyan nggak gabus pucung? Doyan. Iya. Kan? Ternyata beliau penggemar Iya. gabus pucung. Jadi bukan itu doang yang kita bisa jual, harusnya. Jangan Itu doang. Nggak cukup. Ya kan? Sayang. Jadi kita harus kikis juga bahwa kota ini yang sedih banget kota ini. Saya sekian puluh tahun yang lalu saya udah bicara sama wali kota. Kita punya kali, namanya Kali Malang. Memang Malang ya. Malang bener nasib kita kan. Sehingga susah diapa-apain. Iya. Ketika kita masuk kota ini, baru sampai di pintu masuknya, kita udah disambut dengan aroma sampah yang begitu tebal. Iya. Ya kan? Aroma sampah. Jadi kita diketahui Kota Bekasi tempat pembuangan sampah akhir. TPA. Ya, jadi ikon. Jadi ikon. Kota Ya? Bekasi. Nah, padahal masih banyak harus dikelola itu. Misalnya TPA-nya sendiri harus dikelola menjadi penghasil gas. Ya, sekarang Sumarekon yang kedua. Ya. Setelah TPST Bantar Gebang, sampah lah. Ikon betul. kedua ya Sumarekon. Ya? Kalau kau Andi sendiri ada nggak main nih apa proyek-proyek di APBD lah? Enggak. Saya enggak mau menjadi sebuah prasangka buruk orang-orang bahwa saya ada bermain dengan proyek Pemda. Walaupun saya punya hubungan baik. Iya. Ya kan? Dengan Pemda, dengan aparat Pemda. Ada hubungan baik. Tapi saya membatasi diri saya untuk tidak main. Iya. Saya enggak mau juga jadi jadi korban daripada praktek ijon. Nah, praktek ijon lagi-lagi. Ya kan? Praktek ijon.
salah satu yang tadi mengurangi trust Itu investor dia, ya. itu dia. Mengurangi investor. Terlalu banyak nih di sini cerita-cerita bahwa Ya. kontraktor bangkrut Ah, gara-gara ijon, gara-gara Ya. tertipu, gara-gara betul, ya. mungkin pemberi kerjanya Mbak. diganti Betul, betul. atau proyeknya dihapus, Atau fiktif. fiktif. Ah, Terubahnya itu cerita-cerita itu, banyak ya cerita. ya kan? Nah, ini kan Dan itu ikut memperburuk situasi di mana kita tadi kita bangun trust. nggak bisa agak susah. bangun trust kota ini, Ah, ya kan? Nggak ada yang bisa dipegang. iya. Jadi memang tadi satu regulasi, kepastian hukum. Kepastian hukum Kan penting gitu. itu. Jadi larinya ke sana. Ada regulasi tapi nggak jelas juga apa penegakan hukumnya Ya, dari betul. regulasi itu Betul. juga akan juga memandekkan. Apalagi kejaksaan negeri hanya sekedar menjalankan perintah ataupun target Iya. 531. Nah, iya. Ya, 531 532. Iya 531. Ya, 531 hanya sekedar itu. Padahal mereka bisa mempertajam. Mereka mempertajam mereka sebagai inspektorat Iya. atau kan atau sebagai pengawas proyek fiktif misalnya yang sekarang sedang terjadi, yang sekarang sedang hangat. Iya. Bicara soal olahraga, Alat olahraga, badminton, ya kan? sepak Alat olahraga. bola, sepak. Kok bulu tangkis. bisa gitu loh? Proyek Iya. 4,8 kerugiannya 4,8. 5 miliar kerugiannya 4,7. Iya, kan? Artinya 5 cuma miliar 300 juta 300 juta. yang dibelanjakan. Ini udah keterlaluan ini. Nah, Udah waktunya sekarang ini ya aparat hukum berani bertindak. nah itu kan lagi kembali lagi penegakan hukum kan gitu. Iya. Bagaimana penegakan hukum juga nggak boleh tebang pilih. Ya. Hanya di level staf bawah aja. Ya. Sementara nggak menyentuh ya kok. Nggak berani menyentuh yang atas kan? Nah, gitu kan. Untung masih ada untung kontrol sosial dari masyarakat, dari LSM, ya kan, dari wartawan, ya kan? Yang berani menyuarakan ini. Bagaimana kalau orang sudah apatis? Ya, tuh. Orang udah apatis saja, masa bodoh. Nah, sabodo itu yang Ya. repot. Nah, ini rusak semua nih. Rusak. Rusak. Padahal kita mencintai kota Bekasi ini. Ini. Saya udah dari tahun 94. Ya, di kota ini. Bekasi dengan gabus pucungnya. Ya. Jadi banyak investor juga ketika masuk sudah dimintain atau bahasa kawan tadi ijon gitu. Iya. Nah, ijon inilah yang akhirnya memperburuk trust dari para betul. investor tadi. Apalagi kalau ijon sudah diijon tapi nggak ada pula proyek. Nah, itu yang makin buruk kan? Akhirnya si investor pasti cerita ke Iya. temannya yang investor juga kan gitu kan. Akhirnya tadi kesulitan, nah, akhirnya udahlah yang masuk investor kelas C gitu. C, ya, kelas D. Kelas D punya duit sesaat tapi dia begitu buat ngebom-ngebom berikutnya nggak punya duit. Nah, atau buat ngebom-ngebom lalu kemudian dia ngebom sendiri juga. Iya. Bang Jabarnya, Betul. ya kan? Atau Pemdanya dengan kualitas yang buruk. Udah waktunya sekarang kita berbenah. Kita mencari pengusaha yang punya integritas yang baik. Ya, kalau mereka tidak mampu memberikan kinerja yang baik itu ASN maupun juga mitra, jangan kasih. Betul. Jangan diberikan kepercayaan itu. Kadang-kadang juga gini kok, ada teman-teman pengusaha atau kontraktor juga yang bilang, kasih dong kontraktor lokal dari Bekasi, lokal. Ya. Dan itu hanya wacana saja, gitu. Ternyata ketika yang lokal dikasih beberapa proyek, dilempar juga ke orang lain. Orang lain yang dari Jakarta lah. Saya udah sering temukan itu, Wan. Iya, jadi bullshit lah bahasa-bahasa kasih orang Bekasi, enggak, belum tentu. Iya, betul. Nah, saya udah temukan ini sejak 20 tahun lalu. Iya. Saya sering ketemu, gimana? Nasib orang ini nasibnya nggak berubah-berubah. Lalu saya tanya kenapa? Nggak ada kerjaan, bos. Lah, kemana kerjaan ada? Gua nggak ada duit, gua jualin gitu. Jadi calo kontraktor. Iya, jadi calo kontraktor. Baik juga yang orang yang ada di organisasi. Iya. Itu semuanya cuma jadi calo. Jadi nggak benar-benar mereka. Jadi apalah salahnya kalau mereka mencoba mulai dari 1 atau 2? Dia kerjakan sendiri. Walaupun untungnya nggak seberapa. Iya, walaupun untungnya seberapa, kerjakan sendiri, belajar kan? Belajar. Dan itu memang realita. Yang memang
Tidak hanya di Kota Bekasi, tapi banyak di Dan daerah itu lain juga. dan itu akhirnya mereka jual Hmm, pada orang tertentu iya, yang menampung semua pekerjaan di Kota Bekasi. iya. Ya, kita udah tahu lah. Ini masyarakat kita pun yang tertentu pun sudah tahu lah. Yang main cuma si A, si D, si C, Iya. Jadi inisial S, betul. ya kan? Paling- Lalu dosen atau gimana, ya kan? Paling yang menguasai hanya 5 Iya, pengusaha. iya lah. 5 pengusaha lah. 5 Betul, pengusaha. betul. Selebihnya calo ya kok. Ya, selebihnya calo. Sedih kita lihat katanya. Sedih. Sedih. Nah, Miris. Ini menarik pembicaraannya, tapi kita membahas masalah tadi, masalah investasi dengan iklim Usaha. usaha. Jadi poinnya adalah trust tadi. Betul. Ada trust, ada kepercayaan terhadap investor juga, gitu, kepercayaan dari sisi hukum, aspek hukum Iya. dan segala macam gitu kan, Iya. kepastian hukum segala macam. Nah, sehingga banyak investor juga mau masuk ke Kota Bekasi. Hanya orang-orang yang berani speak up, yang benar-benar punya data. Sampai ketemu lagi di speak up yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.